Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan XAU, harga oil, dan beberapa cryptocurrency. Langsung saja ke XAU USD. Ini kalau dilihat di time frame daily itu ada sinyal pola dead cat bond dengan arah turunnya 2220 ya. Kalau kita perkecil dengan time frame lebih pendek 4 jam, terlihat sudah ada indikasi double top nih ya. 2340 2350 itu false break dan double top dan berpeluang melanjutkan penurunan sampai menguji supportnya terdekat itu 2300. Jadi untuk XAU USD kalau misalnya ada technical rebound sedikit, kalau menurut saya saatnya Bapak Ibu sell. Pokoknya di atas 2350 ya stop loss. Ya kalau bisa harga beli itu di 2000 berapa? Sekarang harganya di 2320. Kalau bisa harga belinya di 2330 sampai 2350. Di atas itu stop loss saja. Karena rejection bakal ke atas, dia bakal ke atas. Tapi kondisi sekarang kalau Bapak Ibu tarik garis seperti ini ada pola patan flag terbalik dan ya kalau dia jebol 2300 1-2 hari ke depan confirm turun target arah 2220 pas ya. Jadi hati-hati untuk XAU USD itu lebih condong arahnya ke bawah. Kalau menurut saya itu bisa jadi nanti ya mungkin koreksi ABC sebelum technical rebound lagi. Jadi ada berpeluang rebound. Technical rebound maksudnya technical rebound jangka panjang, maksudnya jangka panjang ya untuk dia naik di time frame daily yang bisa naik kemungkinan uji all time high-nya lagi. Tapi kondisi sekarang lebih condong dia arahnya turun dulu ya. Tapi seperti diketahui kan prosesnya juga lambat, nggak cepat XAU nih. Tapi ya itu Bapak Ibu bisa mampatin kondisi sekarang. Pokoknya ini harusnya nggak bisa lewat nih, kemungkinan besar nggak lewat 2350-nya. Kalaupun nih naik sedikit pasti ada yang short ke bawah lagi ya dan turun dan berpotensi 1-2 hari ke depan jebol 2300. Ada peluang lah. Tapi disclaimer ya, kalau mau trading XAU, oil ataupun cryptocurrency itu bisa di MyTrade dan XM Indonesia. Link ada di deskripsi ya. Jadi seperti itu aja untuk XAU, lebih condong arahnya ke bawah. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan aja nanti ya, bisa di short kalau dia ada technical rebound malam ini atau besok ke area 2340 2350 itu bisa menurut saya di short karena lebih condong berpeluang turun. Kalau ditarik lebih kecil lagi time frame 1 jam udah kelihatan ya, lebih condong arahnya ke bawah. Kenapa ini Bapak Ibu perhatikan ada pola descending triangle. Target turunnya tuh 2300 minimal. Dan kalau jebol 2300 siap-siap ke bawah. Makin dalam. Itu untuk XAU USD. Lanjut kita ke oil USD. Oil USD juga kayaknya nggak terlalu kuat naik nih ya. Nah ini kemungkinan besar sih ya. Kelihatannya udah ini nggak bisa naik. Turun. Lebih condong turun. Kalau saya lihat arahnya mana 80. Akan uji dan mungkin koreksi ABC dulu. Jadi sekarang kita tarik time frame 4 jam. Karena namanya trading oil ini kan biasa di time frame 4 jam, 1 jam 30 menit, bahkan 5 menit, 1 menit bisa. Dan Bapak Ibu perhatikan, kalaupun naik, kondisi sekarang ya, kalau saya lihat 83,5 itu aja kemungkinan dan itu bisa jadi nanti pola inverted head and shoulder kalau di atas ya. Nah, kalaupun technical rebound dia akan membuat shoulder sebelahnya ini ya sekitaran 83,5 naik sedikit. Kalaupun ada technical rebound 1-2 hari ke depan dan habis itu kemungkinan besar lebih condong ke bawah masih arahnya. Hati-hati untuk oil USD. Kalau dilihat dari time frame 1 jam, nah sudah kelihatan juga kemungkinan juga berat kalau dia naik ke 83,5 bahkan mungkin di 8,3 itu udah nggak kuat ya. Itu aja untuk oil USD. Ini masih arahnya turun. Gambaran saya untuk setahun ke depan atau 6 bulan ke depan ya memang dia akan tembus 90. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan dia nih naiknya V-shape dan potensi ada swing low dulu baru swing atas. Kita lihat aja nanti ya. Gambaran saya 8079 harusnya dijaga. Jadi ada arah bisa ke situ di time frame daily kalau misalnya dia jebol 82 ya. Itu kalau dilihat dari 4 jam kan seperti ini. Kalau dia jebol 82,3 ya siap-siap bawah 81,5 bahkan 80 untuk oil USD. Jadi seperti itu. Lanjut
ke BTC USD. Gimana nih gambaran saya kalau melihat kondisi sekarang, apalagi di 2023 sampai 2024 ini kan beda dengan halving 4 tahun yang sebelumnya. Karena 4 tahun yang sebelumnya tuh fund-fund besar belum ada masuk, BlackRock mungkin belum ada ya, koreksi kalau saya salah, dan sekarang mungkin ya sudah teratur, sudah dijaga, dan ya pergerakannya mungkin sudah mulai terbatas karena yang koleksinya juga well besar ya, institusi, BlackRock, apalagi itu ya, MicroStrategy itu ya. Jadi kalau menurut saya kondisi sekarang agak susah dia untuk bisa jadi all time high dalam waktu dekat ya. Tapi kita lihat aja lah ya. Kalau secara teknikal kemungkinan besar dia ini bisa turun dulu ke sekitaran di bawah 60.000. Baru mungkin dia akan menguji all time high-nya lagi. Ya, kalau melihat kondisi di time frame daily nih, kalau Bapak Ibu perhatikan, dia mulai melemah terus. Memang selalu mempertahankan 62.000. Kalau jebol 62.000 ya itu sangat mungkin di bawah 60.000, di 55, 52. Dan mungkin itu ada koreksinya. Jadi kondisi sekarang ya menurut saya lebih ya, kalau Bapak Ibu mau kumpulin atau trading pendek aja. Nanti bisa coba beli di area 60.000, 61.000. Kalau dia rebound ke 65.000 jualan. Karena konfirmasinya BTC ini akan mencoba uptrend kalau dia sudah tembus ya sekitaran tren jangka pendeknya itu ya 68.000 tembus, mungkin bisa mencoba all time high-nya. Ya, di bawah itu kemungkinan sideways dan lebih condong bisa ke bawah dulu ya, ke 55, 56, di bawah 60.000. Kalau dilihat dari time frame 4 jam tuh masih condong ke bawah. Kekuatan juga kayaknya nggak terlalu kuat. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, minggu ini memang 3 minggu yang lalu volume makin berkurang ya. Kita lihat aja lah, mudah-mudahan bisa bertahan lah di atas 60.000. Pokoknya hati-hati kalau BTC di bawah 60.000, sangat mungkin 56 sampai 52. Kalau dilihat dari time frame bulanan, karena hari ini perdagangan terakhir untuk BTC USD juga ya, besok udah bulan Mei dan terlihat candlenya itu bearish angle pink. Jadi kalau melihat historinya bisa lanjut turun dulu. Kalau menurut saya itu bisa di bawah 60.000 dulu baru dia mencoba all time high-nya. Dan yang Bapak Ibu perhatikan juga, ini dia dari Desember 2022, 2 tahun yang lalu ya. Dia dari 16.000 Desember ya, Januari 2023 tahun yang lalu dia tuh udah naik 300%. Ya wajar, apalagi sudah dimasukin sekelas BlackRock, institusi besar, ya pasti harga terjaga, nggak seliar waktu halving sebelumnya ya. Karena waktu 4 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu kan masih belum banyak orang yang masuk, fund besar juga jarang, jadi ya harganya masih bisa liar pergerakannya. Tapi kalau menurut saya sekarang tuh kemungkinan, tapi ini disclaimer, ini analisa saya ya, tapi saya juga nggak lihat bagaimana history white papernya ataupun news di luar. Tapi secara teknikal dan juga melihat ya banyaknya institusi besar yang masuk juga dan sudah masuk ETF juga, ya pastinya dijaga harganya, nggak seliar zaman 4 tahun yang lalu. Kemungkinan besar juga kalaupun all time high jadi lambat prosesnya, masih bisa turun dulu baru naik ya. Itu aja untuk BTC. Lanjut ke BNB USDT. BNB USDT di time frame monthly candlenya bagus, koreksi volume kecil dan hammer. Tapi kalau ditarik time frame weekly-nya, nah ini sideways, sebenarnya bagus juga time frame weekly-nya nih. Ada berpeluang dia menembus 620 dan naik sampai 700. Jadi ada potensi upside 10%, tapi bisa jadi false break. Habis itu koreksi ya. Kemungkinan besar di Mei bisa all time high kalau menurut saya untuk BNB. Tapi kan dia pasti bergerak tuh sesuai market BTC juga. Kalau lihat BTC tadi, kalau melihat BTC-nya kondisi seperti ini, nah ikan belum bisa juga, kecuali BTC-nya tembus 68.000, mungkin BNB bisa mencoba all time high. Ya, teknikalnya bagus BNB, taman dia sideways trend pendek, takutnya tiba-tiba dibuang. Pokoknya gini aja, lihat BNB ya. Kalau Bapak Ibu ada main di future, itu coba lihat dari 4 jam ya. Jebol 600 short ke bawah. Targetnya 570, 550 ya. Jebol 600 atau 590 tuh short aja ke bawah. Peluang besar lanjut turun ya, karena ini sideways-nya nih rawan lebih condong. Nah, apalagi minggu ini dia jebol low-nya 590, 580 tuh udah ke bawah. Siap-siap jauh arahnya.
Tapi disclaimer ya, tergantung Bapak Ibu. Kalau menurut saya hati-hati kalau dia nggak break 620, peluang besar turun. Apalagi jebol 600-nya minggu ini atau 590. Itu aja untuk BNB. Lanjut ke ETH USDT. Nah, untuk ETH USDT sama kayaknya belum saatnya ya. Mungkin perlu waktu 3-4 bulan ke depan lagi. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan juga, dia itu terus membentuk pola bearish penan apa nih, pattern break nih. Ya, jadi terus turun. Menurut saya ini agak rawan kalau dia nggak tembus berapa nih? 3.300. Kalau dia tembus sih menarik. Asal jangan false break ya. Kalau dia tembus menarik. Ini bisa jadi selesai dan siap-siap atas. Target minimal ya. Kalau dia tembus 3.300, minimal 3.800. Jadi ada potensi upside 6%, 10%. Coba hitung dulu ya. 3.300 tembus 13%, lumayan ya. Bahkan all time high-nya ini bisa 23%. Pokoknya ini gambarannya untuk ETH USDT. Kalau dia jebol 3.000, Bapak Ibu short, udah otomatis dia ke bawah. Jebol 3.000 short. Kalau dia buy on break tembus 3.300, minimal 3.800, 4.000 itu arahnya untuk ETH USD ya. Tergantung Bapak Ibu mau main di spot market atau di future market, silahkan. Tapi namanya main di future market resikonya besar. Kalau mau daftar bisa di MyTrade, bisa di XM Indonesia atau di Binance, link ada di deskripsi. Itu ya untuk ETH USDT. Kalau dilihat dari time frame bulanannya, koreksinya belum kecil tapi kendalanya membentuk bearish angle pink. Dan kalau melihat historinya itu biasanya turun dulu ya. Kita lihat aja nanti seperti apa. Ya, kuncinya tadi 3.300 tembus, bertahan di atas itu aman. Kalau dia bol 3.000, sangat mungkin dia ke 2.800, 2.600 untuk ETH USDT. Seperti itu untuk ETH USDT. Lanjut ke XRP USDT. Wah, ini juga perlu hati-hati nih. Kalau saya juga ada punya nih, mungkin saya cut loss saja nanti kalau dia jebol 0,48, 0,47-nya itu ya. Bisa gagal nih. Kenapa? Karena dia sudah membentuk lower high. Konfirmasinya nih 0,55, 0,56 tembus minggu ini aman. Bisa swing atas 0,7, 0,72. Tapi kalau dia jebol 0,48 ke bawah. Untuk SRP hati-hati juga nih. SRP belum kuat, mungkin juga ya belum saatnya kayaknya ya. Pergerakan cryptocurrency. Tapi ya itu, cryptocurrency ini bisa aja tiba-tiba 1-2 hari meledak, tiba-tiba volumenya besar, itu bisa naik signifikan 20-30% tuh bisa. Cuman ya tetap kita harus hati-hati. Itu aja ya untuk XRP. Saat ini belum di time frame 4 jam juga arahnya masih ke bawah. Nih, dia terus membentuk low baru. Memang dia mantul dari 0,5-nya. Nah, kalau dia jebol 0,5, 0,4 ya short aja ke bawah. Yang bagi trading future. Tapi disclaimer ya. Seperti itu aja untuk SRP. Lanjut ada USDT sama juga nih. Kemungkinan bisa jebol. Saya ada punya nih, beli di 0,47. Mungkin saya stop loss saja nanti kalau jebol supportnya. Ya, kayaknya hati-hati nih. Market kayaknya ya itu tadi saya bilang. Kemungkinan karena BTC ini sudah holdernya tuh banyak, institusi, well besar. Ya itu kayaknya dijaga, udah pergerakan yang gak seliar 4 tahun yang lalu. Jadi sekarang kalau menurut saya ada USDT, hati-hati kalau jebol 0,45 short ke bawah lagi. Jauh targetnya itu bisa 0,4 sampai 0,35. Ya, seperti itu aja. Kalau BTC-nya di bawah 60.000 ya sangat mungkin. Yang lainnya altcoin juga ke bawah itu. Jadi seperti itu aja. Lanjut ke Manta. Nih yang banyak hodlnya juga ya. Gimana nih untuk Manta? Kalau saya, wah ini sih kelihatan banget masih sideways. Tapi melihat kondisi seperti ini, takutnya sih tiba-tiba dibuang. Kalau saya lihat ya, coba lihat dari time frame weekly-nya. Nah, time frame weekly-nya aja belum kuat tuh. Memang low-nya terus naik. Kalau dilihat dari time frame bulanan, waduh, arahnya turun tapi koreksi volume kecil. Dan kalau dilihat dari time frame daily ya, 1,6 support jebol itu short ke bawah aja. Udah pasti ke bawah dia. Kalau dilihat dari 4 jam, nah 4 jamnya terus membentuk low baru. Nah, ini 4 jam udah kelihatan sebenarnya. Di bawah 1,6 tuh udah short ke bawah, udah sinyal lanjut turun. Ya, Bapak Ibu akan dibawa pelan-pelan ke bawah. Kondisi sekarang belum saatnya, masih turun. Apalagi kalau jebol tadi 1,6, pola descending triangle-nya ini terbentuk. Bahkan target turunannya tuh bisa ke 1,1, 1,2. Ya, pokoknya di bawah 1,6 tuh ya kalau Bapak Ibu mau short silahkan. Itu aja untuk Manta USDT. Dan langsung saja ke koin terakhir ada Dogecoin. Dogecoin juga kayaknya kalau menurut saya bisa jebol 0,14 dan arah turunannya kemana?
kalau menurut saya bisa mengarah ke 0,1 lagi. Ini kayaknya kayak gitu pergerakannya ya. Jadi bisa mengarah 0,1 lagi, kita lihat ya. Saya mungkin akan short nanti kalau dia jebol 0,138 ya. Saya short ke bawah. Ya menyesuaikan floating profitnya tadi seberapakah, pasang trailing stop kah atau apa. Pokoknya hati-hati, kayaknya sih mungkin ya, walaupun sekarang itu koin-koin rata-rata disupport. Kita lihat aja minggu ini, kalau lebih konfirmasi ya tembus resisten breakout, atau ya kalau dia jebol support minggu ini sudah jelas potensi arah ke bawah semua. Ya apalagi tiba-tiba di dump tuh BTC. Wah, ke bawah tuh. Ya, hati-hati. Seperti itu aja, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.